Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'adha jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, dari lubuk hati yang paling dalam ingin khatib berseru kepada seluruh jamaah, jangan kita meninggalkan tempat yang mulia ini, ruangan salat Id kita hari ini, karena kesempurnaan salat Id kita ialah dengan mengikuti dan mendengarkan, menyimak dua khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Oleh karena itu, mari kita duduk di tempat yang penuh berkah ini. Para malaikat ini hadir bersama kita, mendoakan kita agar semua kita mendapat curahan rahmat berkah serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, tema khutbah Id kita pada hari ini, 3 ketauladanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Id, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah walladzina ma'ahu ilal akhir ayat. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang ikut bersamanya. Jamaah salat Id rahimakumullah, ada 2 rasul yang di dalam ayat Al-Quran secara tegas Allah sampaikan bahwa kedua-duanya menjadi tauladan, menjadi uswah bagi kita. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi yang kita muliakan, Rasulullah yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Makanya di dalam kita sholat, di dalam kita membaca sholawat,
senantiasa dua nabi ini terus kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim dan keluarganya. Dan inilah merupakan datuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita yang hidup setelah sekian abad jauh dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya yang bisa kita kembali refleksikan dan tauladani dalam kehidupan kita? Yang pertama, bagaimana puncak cinta Ibrahim adalah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang cinta memerlukan pengorbanan. Ketika Ibrahim alaihissalam hampir 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Duhai Allah, Rabb yang maha pemberi, kurniakanlah hamba seorang anak yang soleh. Dalam surat As-Saffat mulai ayat 100. Kemudian walaupun lama menunggu, tapi doa Ibrahim dijawab oleh Allah. Fabassarnahu bighulamin halim. Allah mengkurniakan seorang anak yang sangat halim, anak yang bentuk rupawannya sangat luar biasa, solehnya luar biasa, bakti kepada ayah dan ibunya juga luar biasa. Inilah Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim sudah memiliki sang anak, rupanya Allah tahu, ai Ibrahim, cintamu hari ini sudah mendua. Dulu engkau hanya cinta kepada aku, tapi hari ini engkau sudah membagi cinta kepada anakmu. Dan aku tidak rela, wahai Ibrahim, engkau mencintai kecuali hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya puncak dari kecintaan itu dibuktikan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sampai satu hari Ibrahim dituntut oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Walaupun secara logika berpikir ini tidak mungkin. Sudah lama merindukan anak, sudah bertahun-tahun berdoa, tapi sudah dapat anak, ingin dipersembahkan sebagai bukti cinta dan pengorbanan kepada Allah. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita yang hidup jauh dari Nabi Ibrahim, kita yang hidup sudah jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kembali membuktikan cinta kita? Mungkin hari ini tidaklah anak yang dituntut, tapi mungkin hanya sedikit dari harta, sedikit dari rezeki yang dikurniakan Allah kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak sehingga kamu tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ada keinginan untuk menghitung nikmat Allah, sungguh engkau tidak mampu menghitungnya. Engkau hanya diminta sedikit, sebahagian kecil dari hartamu untuk engkau hari ini. Fasholli li rabbika wanhar. Berduyun-duyun kita datang sholat Id, kemudian kita tumpahkan darah korban kita. Apalagi hari ini mungkin kita merasakan, dulu ayah dan bunda kita masih ada, tapi hari ini
Mungkin ayah dan bunda kita sudah tiada. Ibu telah meninggalkan kita. Ayah telah pergi untuk selama-lamanya. Bukti dari anak yang berbakti kepada ayah dan bundanya. Jangan lupa bersedekah untuk ibunya yang sudah tiada. Jangan lupa berkorban untuk ayahnya yang sudah meninggal dunia. Salah seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibuku sudah tiada, ayahku sudah meninggal. Masih bolehkah aku bersedekah untuknya?" Apa jawab Rasulullah? "Na'am wa sadaqt." Silahkan engkau bersedekah, silahkan engkau berkorban untuk ayahmu. Maka korban itu dua keuntungannya. Ayahmu mendapatkan pahala, dan engkau sebagai anak juga mendapatkan pahala yang setimpal dengan apa yang didapatkan oleh ayahmu. Oleh karena itu, bukti kita cinta kepada ayah bunda kita. Marilah hari ini kita niatkan berkorban, dan jangan lupa sebut ayah kita dan ibu kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan beliau dibahagiakan Allah di alam barzahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini mungkin kesedihan bertambah larut. Jika memang ayah dan ibu kita sudah terbaring di alam barzah sendirian, tapi masih ada yang bisa kita lakukan. Jangan lupa hari yang penuh mustajab ini. Doa-doa didengar oleh Allah. Semua permintaan kita diangkat oleh Allah. Jangan lupa kita memberikan doa yang terbaik untuk ayah dan bunda kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah, ayahku yang sudah terbaring, ibuku yang sudah tiada, aku tidak akan ada di dunia ini tanpa menumpang di rahim ibuku 9 bulan. Aku tidak akan lahir ke dunia ini tanpa ibuku melahirkanku penuh perjuangan, bersibah darah, bahkan bertaruhkan nyawa. Aku tidak akan mungkin ada di dunia ini kalau tidak disapih, disusukan oleh ibuku. Aku tidak akan mungkin besar dewasa mandiri seperti hari ini kalau ayahku tidak memperjuangkan dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari yang berbahagia ini, jangan pernah kita lupakan ayah bunda kita. Mari kita niatkan doa-doa terbaik, sedekah-sedekah terbaik, kurban terbaik untuk ayah dan bunda kita yang sudah tiada. Yang masih hidup kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan husnul khatimah dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa hari ini orang enggan berkorban? Kenapa hari ini orang tak mau bersedekah, malas berinfak? Dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita. Kata Allah, "As-syaitanu ya'idumul faqra." Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kita, jangan engkau bersedekah, jangan engkau berkorban, karena akan berkurang hartamu. Jangan engkau berkorban walaupun hanya 3.500.000, karena duitmu akan berkurang kata setan. Jangan engkau bersedekah walaupun hanya 50.000, berkurang. Itulah bisikan-bisikan setan yang setiap hari datang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mari kita buktikan puncak cinta kita dengan berkorban kepada Allah. Bangga Allah dan dibanggakan di langit. Akhbiru dayahakum, besarkan korbanmu, dan tidak ada sesuatu perbuatan yang dibanggakan Allah pada hari ini kecuali kita umat Muhammad, hamba Allah, menumpahkan darah, menyembelih hewan korban kita sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Oleh karena itu, mudah-mudahan yang sudah berkorban hari ini, mudah-mudahan semua korbannya diterima oleh Allah. Datang sahabat berlari kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hadza adhi?" Ya Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan? Apakah korban itu? Sunnatu abikum Ibrahim, sunnah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Ya Rasulullah, ma lana kunna hadza? Kalau kami sembelih, kami potong korban kami, apa yang akan kami dapatkan darinya? Qala bi kulli sa'ratin hasanatun. Setiap helai bulu, setiap tetes darah hewan yang kita korbankan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Berbahagialah kita yang berkorban dan yang belum, masih ada hari tasyrik pertama, kedua dan ketiga. Inilah makna yang pertama, puncak pengorbanan kita ialah pengabdian, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa kita tauladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sesuatu doa yang sangat luar biasa. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Meminta anak, walaupun sudah lama menunggu, tapi meminta anak, tidak sembarang minta. Rabbi habli minas shalihin. Berikan aku ya Allah anak yang soleh, anak yang memiliki tauhid yang kuat, akidah yang kokoh, iman yang sempurna, akhlak yang mulia, dan budi pekerti yang begitu tinggi. Inilah anak yang soleh. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini banyak orang punya anak, tapi mungkin belum mampu seperti Ibrahim menjadikan anaknya yang soleh. Ketika ayahnya berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah bahwa ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail?" Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin. Ayah, laksanakan perintah Allah. Tak usah ayah ragu sedikit pun. Ayah akan menjumpai aku dalam keadaan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Inilah jawaban anak yang soleh. Makanya hari ini kita berusaha, kita berupaya bagaimana kita sekuat tenaga menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Karena kalau kita meninggal dunia nanti, semua amal kita akan terputus, kecuali salah satu di antaranya, awaladun salihan yad'ulah, doa-doa yang indah, doa-doa yang mustajab dari anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id, bagaimana untuk kita mewujudkan anak yang soleh ini? Pertama, berikan dari dini, dari awal ketauladanan yang baik. Al-ummi madrasatul ula. Ayah dan ibu adalah guru yang terbaik, madrasah yang terindah bagi anak keluarga kita. Jangan mereka memiliki pribadi yang ganda. Di sekolah diajarkan sholat berjamaah, tapi ayah ibunya tidak pernah sholat. Di sekolah diajarkan menutup aurat, tapi ibunya tidak menutup aurat. Di sekolah diajarkan bagaimana berakhlak yang mulia, tapi ayah dan ibunya di rumah tidak berakhlak yang mulia. Ini yang pertama, kita berikan tauladan yang baik. Yang kedua, jangan lupa kita senantiasa menanamkan sejak dini agama kepada anak-anak kita. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mempunyai IQ yang hebat. Jangan kita berpikir masukkan dia kepada sekolah umum yang favorit, tapi yang pertama kita pikirkan ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana imannya, bagaimana akidahnya, sehingga kalau kita meninggalkan mereka nanti,
mereka akan tetap bersama dengan Allah. Yang ketiga, jangan lupa berikan makanan yang halal. Jangan sekali-kali menyuapkan makanan minuman yang haram, akan berpengaruh kepada kepribadian anak kita. Terakhir yang terpenting, jangan lupa doakan anak kita. Doakan seperti doa Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, kurniakan aku ya Allah anak yang soleh. Atau dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan ya Allah anak-anak saya yang tercinta menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, ikutan untuk orang-orang yang bertakwa, senang mata memandang, sejuk hati menikmati anak-anak yang soleh dan soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makna yang ketiga yang paling penting, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, potret abaul anbiya, seorang bapak dari sekalian rasul. Datuknya nabi kita adalah orang yang senantiasa lulus dari segala ujian dan cobaan Allah. Apa saja ujian Allah, Ibrahim lulus. Diuji ketika baru lahir, harus dibuang jauh ke hutan, lulus. Bahkan beliau mampu mencari hakikat tauhid, ma'rifatullah. Beliau mampu mencari Allah yang hakiki. Pulang balik ke kampung, ayah tukang patung. Akhirnya ayah marah, diusir oleh ayah, bahkan akan dilemparkan ke dalam jurang yang sangat dalam. Tapi beliau sabar. Diuji, sudah menikah tapi lama tidak dapat anak. Diuji, anak istri sudah hamil berat tapi harus berpisah, diantarkan ke Bakkah, tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan satupun. Tapi ketika itu Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim hanya diam sambil menatap Hajar dan Ismail. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Dan apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab dan mengangguk, betul-betul perintah Allah. Akhirnya Hajar dengan lapang dada, kalau ini perintah Allah, pergilah engkau wahai Ibrahim. Inilah potret seorang istri yang juga harus dicontoh hari ini. Bagaimana tabahnya Siti Hajar, bagaimana tabahnya Siti Sarah yang diuji, tapi begitu hebat keyakinan yang dia miliki karena dia selalu bersama Allah. Diuji lagi Ibrahim, sudah punya anak, anak sudah mulai menginjak dewasa, bahkan sudah mulai bermain dengan ayahnya, sudah mampu membantu ayahnya bekerja. Ketika itu datang, ya Ibrahim, ufi nadak, ay Ibrahim, tepati janjimu. Dulu engkau berkorban dengan puluhan onta, ratusan bahkan ribuan domba. Engkau berkata, jangankan domba dan onta ini, anak semata wayang pun akan kukorbankan demi ujian imanku kepada engkau ya Allah. Hari ini saatnya sudah sampai. Akhirnya Ibrahim tidak ragu sedikit pun, Ismail pun tidak ragu menerima apa yang disampaikan oleh ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Id, ujian kita mungkin belum seberat Ibrahim, ujian kita mungkin belum seberat Ismail, ujian kita belum mungkin seujung kuku Sarah dan Hajar, keluarga Ibrahim alaihissalam. Tapi terkadang kita tidak mampu melewati ujian-ujian Allah. Mudah-mudahan dengan tauladan Ibrahim alaihissalam kita akan mampu menjalani ujian kehidupan. Terkadang harta pun menjadi fitnah dan ujian. Terkadang pangkat jabatan pun jadi fitnah dan cobaan. Tidak hanya yang buruk,
menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Yang baik pun kalau kita tidak pandai mensikapi, itu pun ujian dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita kembali kita berkorban sebagai bukti cinta dan pengabdian yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa, berusaha mendapatkan anak yang soleh seperti Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, apapun cobaan ujian kita belum sebanding dengan ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita akan diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah, Tuhan kami yang Maha Penyayang, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, tidak pilih-pilih kasih. Engkaulah Zat yang Maha Penyayang, sayangmu tiada terbilang. Hari ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Bermohon ya Allah, kami ini hadir membawa dosa, bergelimang dengan maksiat dan kesalahan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dan maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula dosa dan ayah dan bunda kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kanak-kanak kami. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadir ajal. Duhai Allah, kami meyakini ya Rabb bahwa hari ini tidaklah sebanding ujian Engkau kepada kami dengan ujian yang pernah Engkau berikan kepada para Rasul-Mu, terutama baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu ya Rabb, mampukan kami untuk memaknai, merealisasikan ujian dan cobaan yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa idal hisab. Duhai Allah, sebelum ajal menjemput kami, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kami, sebelum mata ini tertutup, sebelum lidah ini kaku, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana zalamna, banyak kezaliman kami, banyak kemaksiatan kami ya Allah, banyak kedurhakaan kami, banyak kealfaan dan kedoifan kami. Kalaulah tidak Engkau memaafkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami merugi untuk selama-lamanya. Maafkan dan ampuni kesalahan kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah mensyukuri nikmat-Mu dengan berkorban, bersedekah dan berinfak sebagai bukti cinta kami kepada Engkau. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.